Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Dwi Riyadi SPD, siswa-siswiku SMP Negeri 2 Lemban yang hebat, bisa, luar biasa. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan mereview kembali materi yang telah kamu terima pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, mari kita langsung mulai saja. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas mengenai listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol, kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam yang terbang kemudian menempel pada batu ambar. Selang beberapa saat, kemudian jatuh lagi. Listrik statis juga bisa terjadi pada saat peristiwa pada gambar ini, yaitu peristiwa terjadinya petir. Dan pada gambar kedua, ya ini ada orang yang menyentuh suatu alat. Ini adalah generator Van de Graaff. Ya, ini menyebabkan rambut-rambutnya berdiri. Nah, untuk menghasilkan muatan listrik pada suatu benda, dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Cara pertama adalah dengan menggosok. Ya, caranya adalah menggosok suatu benda dengan benda yang lain. Cara kedua adalah dengan cara induksi listrik. Ya, cara induksi listrik yaitu mendekatkan benda bermuatan listrik pada benda netral atau benda yang tidak bermuatan listrik. Cara ketiga adalah cara konduksi, yaitu dengan cara menyentuhkan benda bermuatan listrik pada benda netral atau benda yang tidak bermuatan listrik. Cara yang keempat adalah seperti gambar tadi, yaitu menggunakan alat yang namanya generator Van de Graaff. Mengapa suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosoknya? Nah, mengapa demikian? Untuk memahaminya, kita harus mempelajari dulu mengenai model atom. Ini ada gambar sebuah atom. Ya. Nah, dalam atom ini ya, terdiri atas yang namanya inti atom. Yang tengah ini namanya adalah inti atom. Ya. Di dalam inti atom ini terdapat yang namanya neutron. Ya. Neutron itu bermuatan netral. Ya. Jadi dia tidak memiliki muatan. Sementara yang berwarna kuning ini adalah proton yang diberi simbol positif. Nah, ini menunjukkan bahwa proton itu memiliki muatan listrik positif. Di luar inti, ini terdapat yang namanya kulit atom. Ya, sebuah atom bisa terdiri atas ya, berlapis-lapis kulit atom. Nah, di dalam kulit atom ini terdapat yang namanya elektron yang disimbolkan dengan tanda negatif di sini. Ya, ini menunjukkan bahwa elektron itu bermuatan listrik negatif. Nah, elektron ini ya, dia selalu bergerak mengelilingi inti. Elektron ini juga bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Coba perhatikan gambar atom di ya, dalam layar ini. Ya, ini terlihat ada partikel yang bergerak. Bergerak ini mengelilingi inti. Jadi yang bergerak ini adalah elektron, sementara yang diam di sini adalah proton dan neutron. Jadi atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur
yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom terdiri dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil yang memiliki sifat sendiri. Partikel-partikel atom tersebut yaitu proton, neutron yang terdapat dalam inti atom, dan elektron yang mengorbit inti dengan lintasan tertentu. Nah, proton memiliki sifat bermuatan listrik positif dan elektron memiliki sifat bermuatan listrik negatif, sedangkan neutron memiliki sifat yang netral. Besarnya muatan listrik proton dan elektron sama. Jadi, sebuah atom dalam keadaan netral, jumlah proton dan jumlah elektronnya adalah sama. Atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Suatu atom akan memiliki muatan listrik negatif bila atom tersebut kelebihan elektron atau jumlah elektronnya lebih banyak. Dan atom akan bermuatan positif bila dia kekurangan elektron atau jumlah protonnya lebih banyak. Nah, atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Bila suatu atom mendapatkan tambahan elektron dari atom lain, maka atom tersebut menjadi kelebihan elektron, sehingga atom menjadi bermuatan negatif. Jadi seperti Bapak sudah jelaskan tadi, bahwa yang bisa bergerak atau berpindah itu adalah elektron. Jadi elektron itu bisa bergerak di dalam elektron itu sendiri. Saya ulangi, bisa bergerak di dalam kulit atom itu sendiri atau bisa berpindah ke atom yang lain. Nah, itu bisa menyebabkan suatu atom itu mendapatkan tambahan elektron dari atom lain atau sebaliknya. Nah, jika suatu atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi kekurangan elektron. Karena kekurangan elektron, atom tersebut menjadi kelebihan proton atau kelebihan muatan positif. Nah, akibatnya atom itu menjadi atom yang bermuatan positif. Dua buah benda bila saling digosokkan, maka kedua benda itu akan bermuatan listrik. Hal ini bisa terjadi, contohnya balon digosok dengan kain wol, penggaris plastik digosok dengan rambut yang kering. Ya, rambut di sini bisa rambutmu atau rambut binatang, ya, bulu binatang. Kaca digosok dengan kain sutra, karet digosok dengan bulu, ebonit digosok dengan wol. Nah, apabila balon kita gosok dengan kain wol, ya, diilustrasikan pada gambar ya, yang ada pada layar ini, balon, bila kita gosok dengan kain wol, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke balon. Sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif karena kelebihan elektron, dan kain wol menjadi bermuatan listrik positif, ya, atau kelebihan proton. Nah, kaca digosok dengan kain sutra. Apabila kaca kita gosok dengan kain sutra, ya, elektron akan berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif karena kelebihan proton, dan kain sutra bermuatan listrik negatif, ya, karena kelebihan elektron. Dapat kita simpulkan bahwa listrik statis adalah peristiwa berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Pada saat
kita menggosokkan sisir pada rambutmu, sejumlah atom di dalam rambut menjadi terganggu, sehingga ada sejumlah elektron di dalam rambut terlepas dan berpindah ke sisir. Akibatnya, sisir memperoleh tambahan elektron, dan sisir tidak lagi menjadi netral, tetapi memiliki muatan negatif. Sementara rambut kehilangan elektron, sehingga rambut itu bermuatan positif. Jenis muatan karena penggosokan dua benda. Penggaris plastik yang digosok dengan rambut kering menyebabkan penggaris plastik bermuatan listrik negatif, sementara rambut kering menjadi bermuatan listrik positif. Kaca digosok dengan sutra, kaca bermuatan listrik positif, dan sutra bermuatan listrik negatif. Baiklah, kita lanjutkan materi kita membahas tentang interaksi muatan listrik. Tadi kamu sudah mengenal ada muatan listrik positif, ada muatan listrik negatif. Bila muatan-muatan listrik sejenis saling didekatkan, maka muatan-muatan tersebut akan saling tolak-menolak. Intinya, jika muatan itu sejenis, akan terjadi interaksi tolak-menolak antara muatan listrik. Sebaliknya, bila muatan-muatan listrik yang tidak sejenis saling didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Peristiwa ini disebut dengan interaksi muatan-muatan listrik. Mari kita tegaskan sekali lagi. Interaksi muatan listrik, jika muatan-muatan itu sejenis, akan terjadi interaksi tolak-menolak. Jika berlainan jenis, akan terjadi interaksi tarik-menarik. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.